anak-anak, kita lanjut lagi ke pembahasan Kiat Sukses USDA tahun 2021 untuk paket 8, masih di paket 8 untuk nomor 16 sampai nomor 20. Kita langsung ke nomor 16. Akar persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0 adalah, saya di sini akan menggunakan cara yang menurut saya paling mudah, yaitu dengan cara memfaktorkan, karena nampaknya ini tidak begitu rumit, jadi tidak memerlukan rumus ABC. Berarti kita cari sepasang bilangan ini x dan 0. Kita cari sepasang bilangan yang jika dikalikan hasilnya negatif 2, dikalikan hasilnya negatif 2, dan jika ditambah itu nilainya adalah 1. Nah, jika yang dikalikan 2 itu kan hanya 1 kali 2. Lalu manakah yang maksudnya bagaimanakah bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 1? Apakah 1 tambah 2 positif 1 tambah positif 2? Tentu saja tidak. Yang memungkinkan itu adalah positif 2 dikurangi 1. Berarti positif 2 dikali negatif 1 itu kan hasilnya negatif 2. Kemudian jika ditambahkan hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ini x plus 2 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Maka ini adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Maka nomor 16 jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 17. Di buku Kiat Sukses USDA tidak ada gambarnya, maka di sini saya beri gambar sendiri sehingga saya dapat menjelaskan maksud nomor 17. Perhatikan grafik berikut, saya tambahkan grafiknya seperti itu, bisa kalian lihat fungsi kuadrat yang terbentuk dari grafik tersebut. Nah, langkahnya kita lihat titik potongnya. Titik potong grafik tersebut. Saya lihat di sini di sini adalah 0,3. Kemudian yang di sini adalah negatif 1,0. Saya akan gunakan dua titik ini untuk menentukan fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Nah, jika saya menggunakan yang ini, yang menggunakan 0,3, saya akan masukkan ke persamaan A, B, C, D ini. Jika X-nya saya ganti dengan 0, X-nya saya ganti dengan 0, manakah yang jawabannya 3? Jika saya masukkan X-nya 0 ke A, maka hasilnya adalah 4. Berarti tidak memenuhi jika Y-nya sama dengan 3. Berarti yang A tentu saja bukan. Kemudian B, C, D semuanya hasilnya 3 ketika X-nya saya ganti dengan 0. Kemudian saya akan menggunakan titik negatif 1,0. Jika saya ganti X-nya dengan negatif 1, maka manakah yang akan menghasilkan Y-nya sama dengan 0? Saya substitusi ke B, berarti ini menjadi min 1 kuadrat itu adalah 1. Negatif 1 dikali 4 itu adalah positif 4 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 7. Berarti yang B juga jawabannya salah.
Lalu kita lihat untuk yang C, saya tulis di sini yang C. Yang C itu berarti 1, 4 dikali negatif 1 itu negatif 4 ditambah 3. Nah, di sini hasilnya adalah 0. Oke. Sesuai ya dengan negatif 1,0. Cek lagi untuk yang D. X kuadrat berarti 1, min 3 dikali min 1 adalah plus 3 ditambah 3. Jawabannya adalah 7. Nah, berarti di sini pilihan yang tepat adalah yang C. Ini tadi adalah cara pertama. Ada cara kedua. Cara yang kedua yaitu dengan melihat di sini nilai optimumnya. Ini adalah min 2, min 1. Min 2, min 1 adalah titik puncaknya. Nah, saya akan fokus ke nilai X ini. Nilai X ini jika menggunakan rumus itu adalah min B per 2A. Nah, nilai X ini adalah negatif 2. Kemudian min B per 2 kali A nya semuanya kebetulan 1. Nah, berarti min 2 dikali 2 itu adalah min 4 sama dengan min B. Berarti nilai B nya adalah 4. Positif 4. Nah, dari keempat pilihan jawaban itu yang nilai B nya 4 itu ya hanya satu, yaitu option C. Itu cara lain yang bisa kalian terapkan. Jadi nomor 17 jawabannya yang C. Kemudian nomor 18, besar sudut terkecil yang terbentuk antara 2 jarum jam pada pukul 02.40 adalah, berarti sudah 2 jam, berarti dikali 30 derajat karena setiap pergeseran 1 jam itu sama dengan 30 derajat ditambah 40 menit per 60 menit dikali 30 derajat, berarti ini hasilnya adalah 60 ditambah 2 berarti 20, berarti besarnya adalah 80 derajat. Belum berhenti di sini, ingat menit 40 itu berada di jarum panjang di angka 8. Artinya sudah jarum panjangnya itu berada di angka 8. Artinya dia sudah bergerak dari angka 12 ke angka 8 itu sebanyak 8 kali 30 derajat, yaitu sebanyak 240 derajat. Kemudian kita kurangkan dengan hasil yang di atas ini ya, hasilnya adalah 160 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut ke soal nomor 19. Panjang diagonal belah ketupat adalah 16 cm dan 30 cm. Keliling bangun segi 6 tersebut adalah, jika saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Jika diagonalnya adalah 16, berarti di sini saya tuliskan 8, 30 berarti di sini 15 dan 15. Menggunakan triple Pythagoras 15 8 pasti sisi yang di sini adalah 17. Karena ada tanda sama, berarti di sini 17, 17, 17, 17, 17. Berarti keliling segi 6 tersebut adalah 6
dikali 17, itu hasilnya adalah 102 cm. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal terakhir di video ini. Taman kota berbentuk juring lingkaran seperti pada gambar berikut. Jika bagian yang diarsir adalah yang ini ya, yang diarsir. Jika yang diarsir adalah kolam ikan, maka luas kolam ikan tersebut adalah, berarti kita hitung juring yang jari-jarinya adalah 21, hasil dari 14 ditambah 7 dikurang dengan luas juring yang jari-jarinya adalah 14. Oke, saya tuliskan. Luas kolam itu sama dengan besar sudutnya adalah 72/360 dikali luas lingkaran besar PR kuadrat dikurangi masih 72/360 dikali PR kuadrat. Ini menjadi 1/5 ya jika disederhanakan. Kemudian dikali, karena ini pi-nya sama, saya tulis begini saja. Kemudian karena R-nya ini nanti berbeda, maka saya tulis dalam kurung saja. Berarti R di sini adalah R yang besar, yaitu 21 kuadrat dikurangi dengan yang kecil itu adalah 14 kuadrat. Nah, di sini hasilnya adalah 22/35. Kemudian 21 kuadrat itu adalah 441 dikurangi 14 kuadrat 196. 22/35 dikali 245, hasil pengurangan yang ada di dalam kurung. Kemudian disederhanakan, hasilnya adalah 7 dikali 22 adalah 154 cm meter persegi. Jadi nomor 20 ini jawabannya adalah yang C. Oke, begitu untuk soal nomor 16 sampai 20. Semoga kalian dapat memahaminya, dan silahkan lanjut ke video yang kelima untuk pembahasan nomor 21 sampai 25. Tetap semangat anak-anak.